Ternyata guys, wanita itu adalah pendaki yang sudah hilang sejak 1 bulan yang lalu. Dan hingga kini belum juga ditemukan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pengalaman horor para pendaki ketika melakukan pendakian di berbagai gunung yang ada di Indonesia. Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Jadi guys, kisah pertama di Gunung Semeru, yaitu bertemu dengan sosok pendaki yang hilang sejak 1 bulan yang lalu. Kisah ini dialami oleh 5 orang pendaki asal Madiun ketika melakukan pendakian di Gunung Semeru. Jadi guys, 5 orang pendaki asal Madiun ini ketika hendak melakukan pendakian, di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang pendaki perempuan yang juga hendak menuju ke puncak Semeru. Nah, ketika ditanya, ternyata perempuan ini terpisah dari rombongannya dan hendak menyusul teman-temannya ketika di puncak nanti. Singkat cerita, diajaklah perempuan tadi bersama rombongan 5 orang pendaki asal Madiun ini. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, malam pun tiba. Mereka pun mendirikan tenda dan ngecamp di daerah Kalimati. Nah, tengah malam, di saat semua teman-teman dan rombongannya tengah tertidur lelap, salah satu rombongan asal Madiun ini melihat sosok perempuan pendaki tadi keluar dari tenda dan menuju ke arah hutan. Karena khawatir terjadi sesuatu sama perempuan tadi, diikutilah oleh salah satu pendaki asal Madiun ini. Sambil dia panggil-panggil, "Mbak, mau kemana mbak?" Tapi perempuan itu sama sekali nggak menjawab. Dan tiba-tiba perempuan itu menghilang di tengah kegelapan hutan. Tapi waktu itu guys, dia tidak berpikir macam-macam. Mungkin karena udah malam, jadi perempuan itu pun tersesat. Atau kesasar, atau kemana lah. Nah, karena sudah dicari kemana-mana dan tidak juga ketemu, akhirnya pendaki asal Madiun ini pun kembali ke tenda dan memberitahukan kepada teman-temannya kalau perempuan tadi sudah keluar tenda dan hilang di dalam hutan. Nah, semua anggota rombongan asal Madiun tadi panik seketika dan mereka pun bersama-sama mencari perempuan tadi di lokasi terakhir mereka melihat keberadaan perempuan itu. Yang mereka takutkan ketika itu bukanlah masalah makhluk halus guys, tapi khawatir kalau dia masuk atau terperosok ke jurang. Karena ketika itu suasana masih gelap, akhirnya mereka pun mutusin untuk meneruskan pencarian di esok harinya setelah situasi mulai terang. Setelah keesokan harinya, kelima orang pendaki asal Madiun ini pun meneruskan pencarian di lokasi tempat perempuan itu hilang semalam. Di situ mereka menemukan tas carrier milik si perempuan yang tergeletak di tepi jurang. Setelah ditelusuri ke dasar jurang, benar saja mereka menemukan perempuan tadi berada tepat di dasar jurang, tetapi dalam keadaan sudah membusuk. Lalu rombongan pendaki ini pun melaporkan penemuan mereka ke pihak base camp. Setelah dilakukan evakuasi oleh pihak base camp bersama tim SAR, tubuh perempuan itu pun diangkat dan dibawa ke base camp untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya petugas base camp pun ngomong kalau perempuan itu adalah pendaki yang hilang sejak 1 bulan yang lalu dan sampai kini tubuhnya belum ditemukan. Di situ mereka kaget, shock, karena memang ketika perempuan itu bertemu dengan rombongan mereka, sama sekali tidak ada keanehan dan keganjilan. Ya layaknya orang biasa lah, jalan, ngobrol, tanpa ada keganjilan sama sekali. Tapi ternyata perempuan itu sudah gak ada sejak 1 bulan yang lalu.
Dan mungkin kehadiran sosok perempuan itu adalah jelmaan roh atau jin korin dari si perempuan itu yang hendak menunjukkan posisi tubuhnya agar bisa dikebumikan secara layak. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Yang kedua guys, Gunung Sumbing, pendakian ganjil dan digenapi oleh pendaki gaib. Jadi guys, ada sebuah pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki ketika mendaki ke Gunung Sumbing, yaitu tidak boleh mendaki dalam jumlah ganjil. Jadi guys, ada serombongan mahasiswa yang berjumlah 11 orang hendak mendaki ke Gunung Sumbing. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba personil mereka bertambah satu guys. Dan ini dirasakan oleh salah satu anggota mereka yang memang memiliki indera keenam guys. Ketika tiba di puncak, sosok pendaki itu pun hilang. Nggak cuma itu guys, tengah malam di saat mereka tengah duduk-duduk santai mengelilingi api unggun, tiba-tiba ada penampakan sosok pocong di antara rombongan mereka guys. Dan yang melihat ketika itu nggak cuma satu orang guys, 3 orang dari rombongan mereka ikut melihat guys. Akhirnya guys, ketiga pendaki tadi mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama agar diberikan kelancaran dan keselamatan sampai tiba di base camp esok hari guys. Selesai berdoa, pocong itu pun hilang seketika. Dan alhamdulillah keesokan harinya rombongan ini pun tiba dengan selamat guys. Yang ketiga, Gunung Gede. Ditampakin sosok prajurit yang dikawal oleh 2 ekor macan. Kejadian ini dialami oleh seorang wanita, sebut saja namanya Putri, yang tengah ikut open trip ke Gunung Gede. Nah, ketika tiba di puncak, Putri ini kebelet kencing. Lalu kencinglah dia di sebuah tempat tanpa permisi dan mungkin lupa untuk berdoa guys. Tiba-tiba dia ditampakin sesosok pria berpakaian prajurit kerajaan guys, yang dikawal oleh 2 ekor macan. Setelah kemunculan sosok pria berpakaian prajurit tadi, tiba-tiba Putri kesurupan dan berlari ke sana kemari tanpa arah guys. Akhirnya ketua rombongan dari open trip itu berusaha mengejar Putri sambil berusaha menyadarkan Putri dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa saat, alhamdulillah Putri pun sadar guys. Setelah sadar, Putri pun bercerita kalau sebelum dia mengalami kesurupan, dia melihat sesosok pria berpakaian kerajaan memperhatikan Putri dengan wajah yang marah guys, karena sudah buang air kecil sembarangan. Dan gak cuma itu guys, Putri merasa kalau dia dibawa ke sebuah tempat mirip sebuah kerajaan yang dipenuhi dengan sosok pria berpakaian prajurit. Sampai ketika dia mulai sadar, dia masih melihat sosok pria berpakaian kerajaan itu. Nah, keesokan harinya, ketika kondisi Putri sudah membaik, Putri bersama rombongannya jalan turun menuju base camp. Di situ dia mendengar ada suara yang berbisik di telinganya dan diiringi suara raungan macan. Akhirnya Putri pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sambil terus dia berdoa dan akhirnya tibalah dia di base camp dengan selamat. Gitu guys. Apa nih kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Putri ini? Agar jangan buang air sembarangan ketika berada di gunung. Dan jangan lupa izin atau berdoa sebelum buang air. Atau gimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dari kisah tadi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.